Kemudian yang perlu diyakini selanjutnya setelah syafaat adalah wal jannatu. Jannah artinya surga. Jadi kalau neraka tadi adalah tempat siksa, surga adalah tempat pahala, tempat kenikmatan. Jadi semua jenis surga itu tempat kenikmatan. Mengenai jumlah surga itu ada 3 pendapat ya, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan jumlahnya 7, ada yang mengatakan jumlahnya 4, ada yang mengatakan hanya 1 hanya 1 saja. Pendapat yang mengatakan 7 adalah pendapat dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu mengatakan jumlah surga itu jumlahnya 7, dan jumlah 7 itu bersampingan. Jadi tidak seperti neraka yang bertingkat-tingkat, tapi surga itu berdampingan ya. Surga yang paling bagus, yang paling utama dan terletak di tengah itu bernama surga Firdaus. Dan surga Firdaus ini surga yang paling tinggi, surga yang paling tinggi, maksudnya bangunannya paling tinggi. Jadi surga yang lain berada di sampingnya, tapi surga ini yang paling tinggi. Dan bagian atas surga ini adalah arsy ya, arsy Allah. Dan dari surga ini pula mengalir sungai-sungai surga yang lain. Kemudian setelah Firdaus, yang paling utama setelah Firdaus adalah surga Aden, lalu surga Khuldi, surga Naim, surga Ma'wa, Darussalam, Darul Jalal, dan sudah ya, Darul Jalal. Jadi saya ulangi, nama-nama surga itu yang sesuai urutan yang paling baik itu yang pertama Firdaus, lalu Aden, Khuldi, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darul Jalal. Jadi semua surga ini itu sambung ya, menyambung dengan tempat Nabi Muhammad SAW. Jadi semua surga ini menyambung dengan tempat Nabi, supaya semua penghuni surga itu bisa merasakan kenikmatan melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu terkadang nampak ya, Nabi Muhammad itu nanti di surga Nabi Muhammad akan terlihat oleh semua penghuni surga dari tempat Nabi. Dan Nabi Muhammad kalau sudah nampak, kalau sudah menampakkan diri itu sama seperti matahari ya, mencorong sekali. Jadi bagi ahli surga yang lain, Nabi Muhammad itu bagikan matahari yang terbit di dunia ini. Jadi itu pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, mengatakan bahwa jumlah surga itu hanya 4 ya, tidak 7 tapi 4. Mengapa jumlahnya 4? Karena berdasarkan dari firman Allah di surat Ar-Rahman. Di salah satu ayat di surat Ar-Rahman berbunyi waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, dia berhak mendapatkan 2 surga. Jannatan itu artinya 2 surga. 2 surga ini dimaknai dengan surga Naim dan surga Ma'wa. Kemudian setelah ayat itu Allah berfirman lagi wa min dunihima jannatan. Selain 2 surga itu ada juga 2 surga yang lain ya. Jadi di dalam ayat ini ada dua kali lafaz jannatan ya. Jannatan itu artinya 2 surga. Di 2 surga kalau diucapkan 2 kali berarti kan 4 ya. Jadi surga yang pertama ditafsiri dengan surga Naim dan Ma'wa, surga yang kedua ditafsiri dengan surga Aden dan surga Firdaus. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Kemudian pendapat yang terakhir mengatakan jumlah surga itu hanya 1. Jadi jumlah surga hanya 1. Lalu kalau jumlah surga hanya 1, mengapa di dalam Al-Quran banyak sekali nama surga? Dijawab oleh mereka bahwa nama-nama surga itu sebenarnya surganya hanya 1. Surganya hanya 1. Jadi semua nama surga itu kan bisa untuk menamai surga.
karena semua maknanya itu sesuai dengan seluruh surga. Maksudnya nama-nama surga itu kan tidak salah kalau digunakan untuk satu tempat saja, sebab makna Aden adalah, ya, surga itu kan ada yang surga Aden, ya. Aden itu namanya Aden itu maknanya tempat tinggal. Kemudian makwa itu maknanya tempat kembalinya orang mukmin. Kemudian khuldi itu maknanya keabadian. Darussalam maknanya rumah keselamatan dari segala ketakutan dan kesusahan. Kemudian Jannatun Naim itu artinya rumah yang dipenuhi dengan sifat-sifat kenikmatan. Ya, ini semua nama itu adalah nama satu tempat menurut pendapat yang ketiga. Kemudian kita juga harus meyakini wal hududu, keabadian. Keabadian itu maksudnya menempati surga itu abadi, begitu pula menempati neraka. Jadi di surga bagi orang-orang yang mati dalam keadaan Islam walaupun sudah pernah kafir, itu dia akan abadi di surga. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir walaupun selama hidupnya dia taat, dia akan abadi di dalam neraka. Jadi keputusan abadi di neraka dan di surga itu tergantung matinya dalam agama apa. Kalau matinya Islam berarti abadi di surga, kalau selain Islam berarti abadi di neraka. Kemudian